Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya dengan hashtag Pemuda Kristen. Pemuda yang tak hanya haus akan ilmu pengetahuan, pemuda yang tak hanya haus akan teknologi, pemuda yang tak hanya haus akan perjuangan untuk meraih impian, tetapi juga pemuda yang cinta akan firman Tuhan. Haleluya. Namun tidak tertutup kemungkinan bagi orang tua dan anak-anak, sebab firman Tuhan bukan hanya untuk pemuda saja, melainkan untuk semua orang. Bagi kamu yang merasa terberkati dengan video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, lalu klik tanda loncengnya and share, agar video ini makin bermanfaat bagi banyak orang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hal berpuasa dalam iman Kristen dan menurut Alkitab tentunya. Untuk kita yang tinggal di Indonesia, tentu kita tidak asing lagi dengan saudara kita yang berpuasa, di mana kita tahu bahwa ketika mereka berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Dan ketika mereka makan serta minum di tengah puasa, maka puasa akan batal dan tidak mendapat pahala. Lalu bagaimana dengan umat Kristen sendiri? Terlebih dahulu, perlu ditekankan bahwa puasa dalam iman Kristen bukan bertujuan untuk mencari pahala, apalagi menghapus dosa, tetapi bertujuan untuk mematikan kedagingan dan hanya fokus pada Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kita tidak lagi mementingkan kepentingan tubuh jasmani kita, tetapi lebih berfokus pada rohani kita. Jadi jelas bahwa dalam berpuasa, yang terpenting bukan apa yang tidak kita makan, melainkan sebaliknya. Yang terpenting adalah apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Ya betul, makanan rohani. Kita harus baca Alkitab dan berdoa, serta tentunya menjaga diri agar tidak melakukan dosa. Kalau puasa tanpa baca Alkitab, itu namanya diet atau sedang menghemat. Dan kalau bukan dua-duanya, berarti itu namanya menyiksa diri sendiri. Sebab untuk apa lapar jasmani, namun tetap lapar secara rohani? Dalam Yesaya 58 ayat 6-8, demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu itu. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa esensi puasa yang sebenarnya bukan terletak pada seberapa lama atau seberapa berat puasa yang Anda jalani. Dalam tanda kutip, tidak makan dan tidak minum, tetapi seberapa besar komitmen Anda kepada Tuhan. Lalu bagaimanakah hal berpuasa menurut Alkitab sendiri? Dalam Matius 6 ayat 16-18 dikatakan demikian.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya engkau jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, simaklah renungan tentang berpuasa yang disampaikan oleh Pendeta Gilbert Lumoindong berikut ini. Nah, ada yang bertanya begini, apakah orang Kristen puasa? Dan kalau orang Kristen puasa, bagaimana caranya? Ini menarik. Ada banyak orang yang berkata, kok orang Kristen puasa? Bukan Kristen aja lu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum ajaran-ajaran lain mengajarkan puasa, Alkitab sudah mengajarkan puasa. Puasa mulai dari zaman Musa sudah diajarkan untuk berpuasa. Nah, Yesus ulangi sekali lagi. Bahkan Yesus tekankan begini, jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ingat, orang Farisi berkata apa? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Dari zaman Musa, saudara-saudara, orang-orang ortodoks sudah berpuasa seminggu 2 kali. Jadi kalau orang berpuasa Senin, Kemis, dan lain-lain, itu sudah ada dalam Alkitab. Karena orang-orang Farisi, orang-orang ortodoks dari Yahudi, dari awal dalam firman Tuhan sudah dikatakan dia berpuasa seminggu 2 kali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen berpuasa? Yes, berpuasa. Tetapi Alkitab berkata, berpuasa yang kukendaki adalah melepaskan orang dari belenggu-belenggu. Jadi berpuasa di sini bukan kita kelihatan lemes, tidur-tiduran gitu, iya kan? Lalu aduh ngapain ya, nonton-nonton TV. Itu bukan puasa, itu diet, saudara-saudara. Itu mogok makan. Jadi harus kita ingat, puasa apakah perlu? Perlu. Tetapi puasa bukan aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Ada banyak orang bilang, lu doa gak dijawab-jawab, puasa dong. Tuhan kalau lihat lu puasa, akhirnya kesian lu, doa lu dijawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi gini, puasa harus kita jelas dulu, bukan aksi mogok makan. Karena saya doa belum dikasih sama Tuhan, udah nih, saya gak makan nih. Biar Tuhan tahu saya menderita sekarang. Tuhan puas dan saya menderita. Pasti Tuhan jawab sekarang doa saya. Bukan. Tetapi berpuasa bukan memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Tetapi berpuasa adalah memaksa diri saya untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga orang berpuasa bukan maksa Tuhan mengerjakan yang saya mau, tetapi memaksa saya untuk mengerti yang Tuhan mau dan melatih kita untuk melakukan dan menerima apa yang Tuhan mau dengan sukacita. Jadi pendeknya, berpuasa bukan sekedar tidak makan. Berpuasa bukan sekedar membuat hidup ini menderita. Tetapi berpuasa berarti memfokuskan diri pada Tuhan sampai tidak sempat makan dan minum, tidak sempat disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rutin. Jadi kalau orang berpuasa ujung-ujungnya cuma nonton-nonton TV, ya kan, cuma main-main game, itu bukan berpuasa, itu diet, saudara-saudara. Itu aksi mogok makan di hadapan Tuhan. Jadi puasa yang benar, kita luangkan waktu banyak doa, kita luangkan waktu banyak baca Alkitab, sampai kita tidak mau diikat, tidak mau disibukkan dengan hal-hal keseharian kita, sehingga kita mengikatkan diri pada jalan dan kehendak Tuhan, sehingga kita makin mantap untuk fokus pada kehendak Tuhan. Kiranya video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.